Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa lisahwi ma yubtilu amduh lahu. Tempat-tempat atau alasan-alasan yang menyebabkan seseorang dianjurkan melakukan sujud sahwi dalam sholat adalah karena lupa melakukan sesuatu, yubtilu amduh, yang membatalkan sengajanya melakukan, lahu, tidak membatalkan dianya lupa dari melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kalau kita lakukan sesuatu itu secara sengaja, dan tidak batal sholat kalau kita lakukan sesuatu itu karena lupa. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu karena lupa, kita sunnah sujud sahwi. Mana contohnya? Perkara-perkara yang tidak membatalkan kalau dikerjakan secara lupa, batal kalau dilakukan secara sengaja, seperti memanjangkan rukun yang pendek, tatwili ruknin qasirin, memanjangkan rukun yang pendek, wa qalili kalamin, itu ataf sifat kepada mausuf. Asal kalimatnya adalah kalamin qalilin, bicara yang sedikit, wa aklin qalilin, makan yang sedikit. Daripada musannaf menulis qalilinnya dua kali, maka diidofahkanlah sifat kepada mausuf, jadilah dia qalili kalamin wa aklin, sedikit bicara dan sedikit makan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah rukun fi'li. Itu contoh-contoh perbuatan-perbuatan kalau kita kerjakan dalam sholat secara sengaja, sholat batal. Kalau kita tidak sengaja, sholat tidak batal. Hanya saja kita sunnah melakukan sujud sahwi. Mana yang dimasukkan dari rukun yang pendek? Rukun yang pendek dalam sholat, duduk antara dua sujud, i'tidal, kita lamakan selama berdiri, selama baca Al-Fatihah. I'tidal kita lakukan seperti selama membaca Al-Fatihah. Duduk antara dua sujud kita lakukan seperti selama tasahud. Nah, itu sudah dianggap lama. Kalau sengaja kita lakukan sholat batal, kalau nggak sengaja sujud sahwi. Sedikit bicara, tergantung kepada huruf, itu sedikit atau banyak. Sedikit makan, maksudnya bukanlah makan menyuap sesuatu, tapi memakan yang ada dalam mulut. Misalnya sate tadi malam, artinya Den nggak sengaja, lupa, maka pada saat itu dia akan sujud sahwi. Nah, makan sebutkan nasi yang ada di gigi misalnya,
ketelan perkara ajnabi, apa misalnya kahak yang sudah sampai makhraj huruf ha. Kalau sekiranya dahak yang sudah sampai pada makhraj huruf ha atau dia lewat dari kepala, yang turun dari kepala ke tenggorokan, nggak bisa kita stop, kencang larinya, maka pada saat itu kita akan melakukan sujud sahwi. Itu termasuk kategori sedikit makan. Kemudian menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra khamsan wa sajada lis-sahwi. Nabi pernah melakukan salat zuhur 5 kali. Nabi pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat, maaf. Dan Nabi sujud sahwi. Wa qisa bihi ghairuhu, dikiaskan dengannya akan selainnya. Dikiaskan dengannya menambah rukun akan selainnya menambah rukun. Yang ada dalilnya adalah Nabi menambah rukun, yaitu 1 rakaat dalam salat zuhur, lalu Nabi ganti dan sujud sahwi. Nah, di sini bergunanya memantik itu. Kalau orangnya tekstual, Nabi sujud sahwi hanya karena menambah rukun atau menambah 1 rakaat. Kalau tidak menambah 1 rakaat, hanya menambah rukuk saja, hanya menambah sujud saja, tidak sampai 1 rakaat full, maka tidak ada sujud sahwi. Itu kalau dipahami secara tekstual. Tapi kalau dipahami secara ilmu mantik atau secara kaidah usul, kira-kira menambah 1 rakaat itu masuk kategori apa? Hah? Masuk kategori apa? Ma yabtulu amduh wala sahwuh. Masuk kategori itu. Ma yabtulu amduh wala sahwu. Perkara yang sengaja dilakukan membatalkan sholat, kalau lupa dilakukan tidak batal sholat. Nah, setiap perkara yang sengaja membatalkan sholat, kelupaannya tidak membatalkan sholat, masuk dalam kategori tersebut. Contohnya makan, minum. Tapi kalau banyak makan, perlu nggak sujud sahwi? 1 es krim habis sedang sholat tadi, nggak sengaja lupa, perlu sujud sahwi? Perlu sujud sahwi? Kenapa? Sholat batal. Kenapa banyak makan bisa membatalkan sholat? Hah? Gak mungkin hal itu terjadi. Masa dia lupa selama itu? Jangan terbayangkan. Selama itu dia lupa. Tapi kenapa makan banyak dalam puasa tidak membatalkan puasa? Dua piring dia makan, selesai pula jus 1 gelas, tambah air putih penutup, lap tisu ke mulut. Istagfirullah. Bukan astagfirullah lagi, dia baca istagfirullah. Masa saya ternyata mana? Kenapa nggak batal? Karena kelupaan selama itu dalam puasa biasa-biasa saja. Karena puasa itu jedahnya dari pagi sampai maghrib. Tapi kalau sedang sholat, sedang Fatihah dia makan misalnya, waktu rukuk masa nggak sadar juga dia. Makan 1 sendok es krim, dengar Fatihah imam, makan es krim. Imam baca ayat, dia makan es krim. Imam dah rukuk, dia rukuk juga sama makan es krim. Ada dia lupa, nggak mungkin. Nah,
Khair. Jadi masuk dalam satu kategori ma yubtilu amduh wala sahwuh. Jadi setiap perkara yang kalau kita lakukan secara sengaja batal solat, kita lakukan secara tidak sengaja tidak batal solat, maka kalau hal itu berlaku kita sunnah sujud sahwi. Titik. Wa kharaja, dan terkecuali dengan pernyataan ma yubtilu amduh, sesuatu yang membatalkan sengajanya, terkecuali dengan pernyataan sesuatu yang membatalkan sengajanya. Jumpa pernyataan itu? Lagi jumpa? Di atas tadi. Nah, dengan pernyataan tersebut terkecualilah ma yubtilu sahwuh, sesuatu yang membatalkan lupanya. Lupanya saja membatalkan. Nah, kan nggak perlu sujud sahwi karena sholat dah batal. Mana contohnya? Sesuatu jikalau dikerjakan secara tidak sengaja pun sholat batal. Kakalamin katirin, seperti bicara yang banyak. Nah, dia sedang sholat mewawancarai teman, nggak mungkin. Gimana perasaan Anda setelah berumah tangga? Bisa sholat? Saya pula satu video dibuat. Baru saya sadar sholat, astagfirullah, saya sedang sholat. Perlu sujud sahwi. Batal sholatnya tak apa sujud sahwi. Dan terkecuali juga ma la yubtilu sahwu wala amduh, sesuatu yang tidak membatalkan lupanya, tidak juga membatalkan sengajanya. Sesuatu yang tidak membatalkan lupanya dan tidak juga membatalkan sengajanya. Perkara tersebut kalau kita lakukan sengaja, gak batal sholat. Lupa apalagi. Nah, kalau hal itu terjadi di dalam ibadah sholat kita tidak sunnah sujud sahwi. Mana contohnya? Fi'lil qalil, bergerak yang sedikit. Bergerak dua gerakan, maju satu langkah, mundur satu langkah, bergeser ke kanan ke kiri satu langkah. Nah, menggaruk-garuk kepala, menoleh kiri dan kanan dengan kepala bukan dengan dada. Nah, kalau sengaja pun kita lakukan, sholat nggak akan batal. Nah, kalau terjadi dalam sholat kita, hal itu tidak menuntut kita untuk melakukan sujud sahwi. Fala yasjudu li sahwihi wala li amdihi, maka tidak sunnah sujud ia seseorang karena lupanya seseorang, tidak juga karena sengajanya seseorang. Baik lupa maupun sengaja tidak sunnah sujud. Titik. Kemudian sunnah sujud sahwi lagi, alasannya atau tuntutannya adalah li syakki fima sallahu, ragu tentang rakaat yang telah ia kerjakan akannya. Itu terjemahan gampangnya. Ragu tentang rakaat yang dia telah kerjakan akannya. Terjemahan harfiahnya adalah karena ragu pada sesuatu yang telah ia sholat akannya. Wahtamala ziyadatan, dan ada kemungkinan lebih. Ada kemungkinan lebih. Misalnya seseorang melakukan sholat zuhur,
ketika dia melakukan sholat zuhur, pada suatu saat dia ragu, apakah ini rakaat saya yang ketiga atau sudah rakaat yang keempat? Apakah ini rakaat saya yang ketiga atau yang keempat? Maka pada saat itu dia harus menganggap sholatnya 3, maka dia akan tambah 1 rakaat. Ketika dia salam, maka sholat yang dia lakukan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sholatnya genap 4, kemungkinan kedua sholatnya ada kemungkinan 5 rakaat. Nah, maka pada saat itu sunahlah dia sujud sahwi. Untuk apa sujud sahwi tersebut? Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang in kana zaidan, seharusnya sholat ya, atau hutu kembali kepada ma sallahu, maka musanaf menggunakan dhamir hu, karena sesungguhnya sesuatu yang ia kerjakan akannya. In kana zaidan, jika ada ia sesuatu itu lebih, pas sujudu li ziyadati, maka sujud sahwi itu karena kelebihan tersebut. Karena kelebihan tersebut. Wa illa, jika tidak, jika sholatnya memang pas, maka sujud sahwi itu adalah litaraddudil mujibid du'finiyah, karena keraguan-raguan yang menyebabkan lemahnya niat. Nah, itu fungsi daripada sujud sahwi. Kalau dia ragu sholatnya sudah baru 3 atau sudah 4, dia mesti menganggap 3, maka dia akan tambah 1 rakaat. Maka sholatnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama pas, kemungkinan kedua lebih. Kalau sekiranya lebih, sujud sahwi itu adalah sebagai memaafkan atau sebagai bayaran denda hukuman daripada lebihnya rakaat. Lalu kalau kepas bagaimana? Apanya yang mau didenda? Kalau sekiranya memang sholatnya 4 rakaat, apanya mau yang ditambal dan sujud sahwi? Jawabannya adalah yang ditambal itu adalah ragu-ragu yang terjadi dalam sholat yang menyebabkan lemahnya niat. Lemahnya niat. Mana bukti lemahnya niat? Ketika dia sudah ragu dalam sholat, takbirnya itu sudah beda bunyinya. Tadi semangat dia takbir, yang bingung dia takbir, semangat takbirnya berkurang. Nah, itu bukti doktrin niat, jazbah sholatnya hilang. Titik. Itulah yang ditambah dengan sujud sahwi. Falau syakka asalla salasan au arba'an mathalan. Ini maksudnya berikan lagi contoh. Maka jikalau ragu-ragu ia seseorang apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, masalah sebagai contoh, ata bi rak'atin, maka dia akan menambah 1 rakaat. Kenapa ditambah 1 rakaat? Karena kaidah usul, li'annal asla adamu fi'liha, karena hukum asal itu belum melakukannya 1 rakaat. Karena hukum asal belum melakukannya 1 rakaat. Wa yasjudu lis-sahwi, dan sujud ia karena lupa. Wa inzala syakkuhu qabla salami, walaupun hilanglah keraguannya seseorang sebelum salamnya seseorang, bi antadzakkara qablahu annaha rabi'ah, dengan bahwa mengingat dia seseorang sebelum salamnya, sesungguhnya salat itu yang sedang dia kerjakan atau rakaat yang sedang dia kerjakan rabi'atun, itu betul rakaat yang keempat.
Walaupun demikian, tetap sujud sahwi. Sebelum salam keraguan-raguannya hilang. Sedang tahiyat misalnya, pada saat tahiyat itu baru dia yakin, ingat 100%, tanpa ragu sedikit pun sholat dia genap 4 rakaat. Yang sedang dia lakukan itu adalah rakaat yang keempat. Kalau demikian kejadiannya, tetap dia akan sujud sahwi dengan alasan litaraddudi fi ziyadatiha, karena munculnya keraguan di dalam lebihnya rakaat. Kan kamu sama sholat tadi muncul keraguan dalam hati. Nah, keraguan itulah yang mesti ditutup, yang mesti ditambal dengan sujud sahwi. Kekurangan itu seharusnya dalam sholat itu nggak boleh hal itu terjadi. Keraguan-raguan tentang rakaat itu nggak boleh. Titik. Wala yarji'u fi fi'liha, tidak boleh menjadikan dasar ia seseorang, tidak boleh menjadikan rujukan ia seseorang di dalam melakukannya satu rakaat ila zannihi, kepada dugaannya seseorang, wala ila qauli ghairihi, tidak juga kepada perkataan selainnya seseorang, au fi'lihi, atau kepada perbuatannya orang lain. Wa in kanu jam'an katsira, walaupun adalah mereka jamaah tersebut, walaupun adalah mereka tersebut itu jamaah yang cukup banyak, malam yablughu adadat tawatur, selama mereka belum sampai kepada jumlah mutawatir. Jadi ketika kita melakukan ibadah sholat, lalu terjadi keraguan dalam hati, ini rakaat ketiga kah atau rakaat keempat, maka secara nas hadis seseorang itu harus menganggap sholatnya baru 3 dan dia akan tambah 1 rakaat. Maka musannaf menyatakan di sini, dalam hal tersebut dia tidak boleh berpegang kepada zannnya. Apa maksud berpegang pada zannya? Dalam hati dia ragu-ragu nih, salat ketiga, rakaat ketiga atau keempatnya, ketiga atau keempatnya, tapi dugaan saya yang keempat. Berat dalam hati saya, dugaan saya ini yang keempat. Tapi masih ragu, nggak pasti itu yang keempat. Cuman berat dugaannya ini yang keempat. Nah sudah, duduk aja dah, duduk tasahud, ini yang keempat. Gak boleh. Nah, kamu yang keempat, gak ada di saya di subhanallahin alai makmum, tapi betul lah yang keempat. Maka seorang imam tidak boleh berbuat seperti itu. Dia boleh duduk tasahud kalau yakin 100% ini rakaat saya yang keempat. Tapi kalau ada sedikit bercampur keraguan, mesti tambah 1 rakaat. Nggak boleh hanya berdasarkan berat dugaan atau berdasarkan perkataan orang lain. Di mana perkataan orang lain? Ketika dia jadi imam, dia ragu nih, 3 atau 4, 3 atau 4. Amalkan hadis naik pada rakaat keempat. Allahu Akbar, Subhanallah, sama makmum. Dia belum yakin. Dia belum yakin. Apa yang harus dilakukan? Duduk atau nambah rakaat? Nah, tetap menambah rakaat. Tidak boleh berpegang kepada teguran makmum. Kalau dia tidak
yakin. Kecuali kalau makmumnya itu sudah sampai jumlah mutawatir. Berapa jumlah mutawatir itu? Ulama hadis tidak memberi batasan jumlah tertentu, tapi mereka memberikan pengertian atau batasan dengan pernyataan sekelompok orang yang tidak mungkin bersekongkol untuk bohong, sekelompok manusia yang tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan. Itu disebut jumlah mutawatir. Berapa orang kira-kira? 40 orang, 60 orang, 100 orang. Kalau berlima masih bisa sekongkol bohong, 10 masih bisa, 15 mungkin, 20, itu dikhawatirkan. Ada satu orang yang jujur mungkin di situ. 40 lah. Tapi kalau 40 jamaah dia, subhanallah, duduk aja nggak apa-apa, walaupun masih ragu. Nah, dan juga tidak boleh bergantung di dalam menyelesaikan keraguannya kepada perbuatan orang lain. Apa maksud perbuatan orang lain? Kita sholat zuhur sama-sama ba'diyah sama kawan. Dia mulai ba'diyah, kita mulai ba'diyah. Kemudian kita sama-sama lakukan ba'diyah zuhur itu 4 rakaat. Kemudian pada satu rakaat kita ragu, ini yang ketiga atau keempatnya. Tanya kawan sebelah, dia ada tahiyat. Dari tadi dia tahiyat lagi. Berarti rakaat saya ini sudah yang keempat. Saya sama mulai dengan dia. Sama mulai dengan dia sholat. Masa dia sudah duduk tahiyat, saya masih yang ketiga, itu nggak mungkin. Ada kemungkinan ini adalah yang keempat. Nah, berdasarkan itu pun tidak boleh. Nah, wa amma la yahtamilu ziyadatan. Adapun wa ammala itu kan adapun, tapi amma wa amma dua mana. Wa amma ma la yahtamilu ziyadatan. Adapun sesuatu yang tidak ada kemungkinan lebih, sesuatu yang tidak ada kemungkinan untuk lebih. Contoh, ka'an syakka fi rak'atin min rubaiyatin, seperti bahwa ragu-ragu ia seseorang pada satu rakaat dari solat yang 4 rakaat rubaiyah. Rubaiyah, kalau dalam fikih rubaiyah itu artinya solat yang 4 rakaat. Dalam ilmu tajwid rubaiyah itu artinya 4 gigi depan, gigi rubai, 2 di atas, 2 yang di bawah, yang lebih besar pada kawan-kawannya, itu rubaiyah. Seperti bahwa ragu ya seseorang fi rak'atin pada satu rakaat min rubaiyatin dari salat yang 4 rakaat, ahiya salisatun am rabi'atun, apakah dia ini rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang keempat? Ragu. Fatadzakara, lalu dia ingat. Kapan ingatannya datang? Qabla qiyami lirrabi'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Seseorang berada di dalam atau sedang melakukan satu rakaat dari sholat yang 4 rakaat.
Pada saat itu datang keraguan-raguan hati dia, rakaat ini yang ketiga atau yang keempat. Sedang baca Fatihah misalnya. Dia sedang baca Fatihah, kemudian datang keraguan dalam diri dia, ini rakaat ini yang ketiga atau yang keempat. Apa yang harus dilakukan? Menganggap ini adalah rakaat ketiga, dan dia nanti akan menambah satu rakaat. Hanya dia bacalah ayat surah, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud pertama, dua antara sujud, dia sujud kedua. Ketika sujud kedua, datang keyakinan dalam hatinya ini memang betul rakaat ketiga. Kemudian ketika dia bangkit dari sujud kedua mau berdiri ke atas itu, dia melakukan rakaat itu dengan keyakinan ini adalah rakaat yang keempat. Adakah rakaat itu dilakukan dalam kondisi ragu? Tidak ada. Rakaat pertama, kedua dilakukan yakin itu rakaat pertama, kedua. Rakaat ketiga dilakukan dalam kondisi ragu, ini ketiga kah atau keempat? Mau ketiga mau keempat kan tetap juga dilakukan. Nggak ada kemungkinan ziyadah kan? Kemudian ketika dia naik ke rakaat keempat, yakin ini keempat. Berarti dalam sholat dia itu, ketika dia mau melakukan setiap rakaat, itu tidak ada keraguan ini rakaat lebih. Memang di rakaat ketiga dia ragu, ini ketiga kah atau keempat? Ketiga kah atau keempat? Mau tiga mau empat kan mesti lakukan juga. Nang sholatnya 4 rakaat. Nah, itulah maksud musannaf, kalau sesuatu itu tidak ada kemungkinan untuk lebih. Nah, nggak ada kemungkinan lebih. Kenapa? Karena rakaat keempat dia sudah nyadar mau bangkit itu, dan nyadar deh yang keempat. Maka pada saat itu tidak perlu sujud sahwi, li'anna ma fa'alahu minha ma'at taraddud la budda minhu bikulli takdiri. Karena setiap sesuatu yang telah ia lakukan akannya, karena setiap sesuatu yang telah ia lakukan akannya minha darinya rakaat, beserta taraddud ragu-ragu. Rakaat berapa datang ragu-ragunya tadi? Pada rakaat ketiga. Nah, rakaat tersebut la budda minhu bikulli takdirin. La budda minhu bikulli takdirin. Memang harus darinya melakukan dengan setiap takdir. Mau kita takdirkan itu rakaat ketiga, ya mesti dilakukan juga. Kita takdirkan itu rakaat keempat, ya tetap juga dilakukan. Jadi sesuatu yang dikerjakan tadi beserta ragu-ragu itu memang mesti dilakukan. Apapun takdirnya, itu tetap akan dilakukan juga. Titik. Fa in tadzakkara ba'dal qiyami laha, maka jika ingat ia seseorang setelah berdiri untuknya rakaat keempat, sajadah, maka dia akan sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Litaraddudihi halal qiyami ilaiha fi ziyadatiha. Karena masih ragu-ragunya seseorang ketika berdiri kepadanya rakaat tentang lebihnya rakaat. Kalau keraguan itu hilangnya setelah masuk ke rakaat keempat, setelah dia bangkit berdiri ke rakaat keempat, di saat berdiri itulah keraguan-raguannya hilang, maka dia tetap sujud sahwi. Kenapa? Kenapa? Karena dia melakukan rakaat tersebut disertai dengan keraguan fi ziyadatiha. Dan jangan yang kelima ya,
masih ada jangan-jangannya yang kelima. Tapi rakaat ketiga lagi nggak ada jangan-jangan kelima. Jangan-jangan yang ketiga atau keempat ya. Jangan-jangan yang ketiga atau yang keempat. Mau tiga mau empat, tetap juga mesti dilakukan. Bikuli takdir. Yang keempat ini enggak nih. Naik dia ke rakaat yang keempat. Pada satu dia masih ragu. Keraguan dia apa? Keraguan dia apa? 45. Berarti yahtamilu ziyadah. Asbab yahtamilu ziyadah itulah dia mesti sujud sahwi. Nah, fi ziyadatiha itu maknanya litaraddudihi fi ziyadatiha. Fi itu mutalak kepada taraddud. Titik. Wa sunna lil ma'mumi sajadatani li sahwi imamin. Disunahkan bagi makmum 2 kali sujud. Disunahkan bagi makmum 2 kali sujud lisahwi imamin, karena lupanya imam. Karena lupanya imam mutatahhirin yang suci. Imam yang bukan salisil baul. Kok imam yang suci? Maksudnya ada imam gak suci? Maksudnya imam yang kesuciannya itu bukan suci doruri. Maka ketika dikatakan imam yang suci, maka tidak termasuklah imam salisil baul atau salisil yang lainnya. Dan juga karena lupa imamnya imam. Nah, imamihi. Walau kana sahu qabla qudwatihi, walaupun adalah lupanya imam itu sebelum mengikutinya seseorang. Sebelum mengikutinya seseorang. Begitu eratnya hubungan antara makmum dan imam. Misalnya apa? Misalnya masbuk, imamnya salat apa? Coba antum pikirkan bentuk kejadian imamnya sudah kelupaan sebelum dia gabung dengan imam. Salat subuh, kapan gabungnya? Salat subuh pas tahiyat, dia masbuk 2 rakaat. Ketika dia berwudu, imam rakaat kedua. Jadi dia bisa memastikan imamnya tidak kunut. Ketika imam tahiyat, dia gabung jadi makmum. Lepas itu imam sujud sahwi. Apakah makmum sunnah sujud sahwi? Apakah makmum sunnah sujud sahwi? Tidak. Saya ulang pertanyaannya. Imamnya sujud sahwi. Apakah makmum sunnah sujud sahwi? Tidak. Akan tapi wajib sujud sahwi. Dan sunnah wajib. Kalau antum gak sujud sahwi, batal salat. Sunnah itu wajib. Lepas itu dia tambah 1 rakaat lagi. Sunnah kan sujud sahwi dia? Tidak. Karena baru nambah 1 rakaat kan sujud sahwi. Dia masuknya 2.
dia tambah 1 rakaat lagi, sudah 2, kemudian sudah kunut, kemudian dia tasawuf akhir. Nah, dia sunnah lagi sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Karena imamnya tadi lupa. Kamu kan waktu imam lupa, kamu kan nggak ikut. Tetap sunnah sujud sahwi. Walaupun kelupaan itu terjadi sebelum dia ikut dengan imam. Begitu kuatnya hubungan antara imam dan makmum. Jadi perlu ada hubungan setelahnya, itu bukan hanya dalam sholat. Ada juga hubungan kedekatan hati. Maka imam itu menoleh ke belakang. Istau. Lepas sholat juga menghadap ke makmum. Dan dengar ada gangguan sholat dipercepat. Sholat percepat. Makmum belakang kita jatuh. Enggak dipercepat sholat ini. Nabi ketika mau sholat, pengen membaca ayat panjang, terdengarlah tangisan bayi, Nabi percepat. Begitu hubungan antara imam dan makmum. Bukan sudah numpang kita jadi makmumnya dia, kemudian kita pergi sembarangan saja. Jangan. Tapi pindahkan, biarkan imam kita berpindah di tempatnya dulu, baru kita tancap gas. Khair. Begitu juga walaupun yang lupa itu bukan imam dia, tapi imamnya imam dia. Imamnya dia. Contoh, Imam Ihsan, dia sholat subuh sendirian. Janganlah berjamaah dari Abu Bakar. Rakaat pertama kelar, rakaat kedua lupa kunut dia. Pada rakaat tersebut bergabung Ismail. Gabung Ismail. Kemudian ketika Ihsan salam, Ismail melanjutkan rakaatnya. Datang Safirullah di rakaat kedua. Pada saat rakaat kedua Ismail baca kunut. Kemudian Safirullah nambah 1 rakaat setelah Ismail salam. Dia juga baca kunut. Dan 2 kali dia baca kunut. Tapi Safirullah sunnah sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena Ihsan nggak baca kunut. Kenapa? Ihsan itu adalah imam oleh imamnya dia. Karena Ihsan itu melakukan pelanggaran, maka kenalah Safirullah untuk menutupi kekurangan itu. Kenapa? Karena Ihsan itu adalah imam oleh imamnya dia. Itu kan imam saya itu. Imam itu kan Ismail ya, imamnya imam saya. Begitu sanad keimaman dalam sholat. Kenapa antum peringati pula haulnya? Itu kan bukan gurumu, memang itu guru dari gurunya saya. Guru dari gurunya saya. Wa in faraqahu, walaupun mufarraqah ia seseorang akannya imam. Walaupun dia mufarraqah akannya imam. Dia mulai dari awal ikut imam. Rakaat pertama Allahu Akbar, berjamaah tadi. Lama baca imam. Oh ini iftitah. Dia pun siap mendengarkan. Kemudian imam mulai baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang dilakukan oleh makmum ini?
mufaraqah supaya dia tidak mengalami batal salat. Kenapa? Karena imamnya ngalamin. Akhirnya dia mufaraqah. Mufaraqah, imam itu ruku, imam itu sujud, dia juga sholat. Sholat nih. Imamnya nggak kunut, lupa kunut. Maka si makmum yang sudah mufaraqah dari rakaat awal tadi ini, karena tahu imamnya itu sudah apa namanya? Sudah tidak nggak kunut, maka dia sunnah nggak sahwi. Sunnah nggak sahwi? Sunnah nggak sahwi? Tidak. Kok tidak? Karena lupanya imam itu terjadi setelah dia tidak lagi makmum. Jadi contohnya yang mufaraqah bagaimana? Dia ikut rakaat pertama, dia ikut rakaat kedua. Pada rakaat kedua imam lupa tasyahud, maka dia berdiri. Pada rakaat ketiga ke sujud, robek celana imam. Terjadi sesuatu penampakan, auratnya terlihat. Maka pada saat itu dia mufaraqah. Akhirnya dia lanjutkan sholat sendiri-sendiri. Imam pergi jahit celana atau lanjutin sholat, si makmum udah mufaraqah. Nah saat itu makmum sebelum sujud sunnah sujud sahwi. Kenapa? Imam dia tadi lupa. Dan itu masih status imam dia. Atau batal sholat imam setelah terjadi lupa darinya imam. Imamnya batal sholatnya di rakaat ketiga setelah ketinggalan tasawuf awal, maka makmum sunnah sujud sahwi. Au tarakal imamu sujuda, atau sekalipun meninggalkan oleh makmum akan sujud sahwi tersebut. Walaupun imam tidak sujud sahwi, makmum tetap sunnah sujud sahwi. Kapan? 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 Setelah imam salam. Nah, selagi imam belum salam jangan sujud sahwi. Itu nggak boleh. Berarti kita sudah melakukan perbuatan yang imam tidak lakukan. Biarkan imam kita salam, kita sunat sahwi. Alasannya kenapa? Jabran lil khalalil hasili fi salati, untuk menutupi bagi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah salatnya. Kapan sujudnya? Fayasjudu ba'da salamil imam, maka sujud ia makmum setelah salam imam. Titik. Wa inda sujudihi yalzamul masbuqa wal muwafiqa mutaba'atuh. Dan ketika sujudnya imam, maka wajib terhadap masbuk dan wajib terhadap muwafiq. Siapa muwafiq? Muwafiq? Hah? Pengikut masbuk? Muwafiq orang yang rakaatnya sama dengan rakaat imam. Lawannya masbuk. Masbuk orang yang tertinggal rakaat. Muwafiq orang yang rakaatnya sama dengan rakaat imam. Maka wajib terhadap masbuk dan terhadap muwafiq oleh mengikutinya imam. Wa illam ya'rif, walaupun tidak mengetahui ia makmum, annahu saha, sesungguhnya imam terlupa.
annahu sesungguhnya imam terlupa. Maksudnya ketika imam kita sujud sahwi, kita selaku makmum, baik makmum masbuk atau makmum muafiq, mesti wajib sujud. Dan saya katakan sama antum tadi, makmum wajib sujud enggak? Sunnah sujud enggak? Bilang iya. Tidak, tapi wajib. Nah, si makmum wajib sujud ketika imam sujud sahwi, walaupun makmum enggak tahu apa kesalahan imam. Sujud saja. Begitu diajarkan dalam berjamaah. Begitu diajarkan sistem kebersamaan dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti. Nggak usah ditanya apa alasannya, selagi dalam koridor yang benar. Kalau salah nggak boleh, kalau benar nggak ada masalah. Walaupun kita nggak tahu, mesti ikut. Nah, begitu dalam menjaga kebersamaan, di situ menjaga kebersatuan. Ada kebersatuan? Persatuan, bukan kebersatuan. Menjaga persatuan umat, menjaga persatuan jamaah. Tidak boleh mufaraqah dengan imam kalau bukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kalau imam melakukan satu tindakan walaupun kita tidak tahu alasannya kenapa, maka kita wajib ikut selagi dalam koridor yang benar. Benar jangan. Masih dalam koridor yang benar. Wa illa jika tidak, jika tidak dia mau ikut, batalat sholatu, batal sholatnya. In alima, jika dia meyakini, wa ta'ammada, dan sengaja. Maaf, jika dia tahu dan sengaja. Alima itu tahu artinya. Karena alima kalau mana yakin, maf'ul bihi-nya dua. Kalau alima bermakna arafa, dia muta'addi, satu maf'ul saja. Satu maf'ulnya dibuang. Jika dia mengetahui imam sujud dan dia bersengaja tidak sujud, atau jika dia mengetahui hukum sujud wajib dan dia bersengaja tidak sujud. Wa yu'iduhu al-masbuku, mengulang akannya sujud sahwi oleh masbuk, nadban hukumnya sunnah, akhir salati nafsi, di akhir salatnya sendiri. Nanti setelah dia menambah salatnya, maka di akhir salatnya sebelum salam dia sunnah kembali sujud sahwi. Itulah yang dimaksudkan sunnah sujud karena kelupaan imam. La li sahwihi, tidak sunnah sujud karena lupanya, artinya lupanya makmum. La li sahwihi, tidak sunnah sujud karena kelupaannya, artinya kelupaan makmum ketika mengikut di belakang imam. Fayatahammaluhu, maka memikul ia imam akannya kelupaan makmum indal imamil mutatahhir, ketika imamnya suci. Imamnya bukan salisil bauli. Jadi kalau makmum yang kelupaan sholat, makmum yang kelupaan dalam sholat, semasa dia jadi makmum itu nggak ada sujud sahwinya, karena kelupaan makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau imamnya orang suci, orang suci maksudnya di sini bukan orang nggak terlibat di dunia,
Tapi orang suci yang dimasukkan di sini bukan daim hadas. Lan muhdits, tidak imam yang berhadas. Wala dzu khabatsin khafiyin, tidak juga imam yang memiliki najis yang tersembunyi. Najis yang tersembunyi. Apa maksud najis yang tersembunyi? Ketika imam kita itu ngeluarin tasbih, mau zikir, tarik keluar. Nah, panjang kali tasbih saya, kenapa? Lunak-lunak aja. Cicak mati. Cicak mati dalam kantong imam. Ketahuan selesai sholat. Apa hukum sholat makmum? Setelah selesai sholat, imam mengeluarkan cicak mati dari kantongnya. Apa hukum sholat makmum? Batal atau sah? Sah. Kenapa sah Dani? Hah? Karena imam nggak tahu. Sholat makmum apa hukumnya? Kok imam nggak tahu? Kalau sholat imam apa hukumnya? Batal. Nah, batal. Kenapa batal? Karena imam nggak tahu. Nah, itu jawabannya. Sholat imam batal, wajib ulang lagi sholat. Karena dia tahu bahwasanya dia sedang sholat sudah bawa najis. La'ibrata bizanni al-bayyini khata'uh. Dugaan yang terbukti salah itu nggak dihitung. Tadi dia menganggap dah suci, ternyata salah, ulang lagi. Lalu kenapa sholat makmum nggak batal padahal imamnya batal? Karena makmum tidak memikul kesalahan imam. Ketika selesai sholat, terlihat di telapak kaki imam ada najis. Apa hukum sholat makmum? Kok batal? Kan makmum tidak memikul kesalahan imam. Nggak batal. Berarti alasannya bukan nggak memikul. Kenapa batal? Karena posisi najis di telapak kaki bisa terlihat oleh makmum, sementara cicak dalam kantong tidak bisa terlihat oleh makmum. Jadi kalau najis yang ada di tubuh imam di tempat-tempat yang mungkin terlihat oleh makmum, salat makmum batal. Tapi kalau najisnya di tempat-tempat yang nggak mungkin terlihat, salat makmum tidak batal. Ternyata di antara makmum tersebut ada yang terlupa dalam sholatnya, maka kelupaannya itu tidak bisa dipikul oleh imam yang membawa najis yang tersembunyi. Kalau najisnya nggak tersembunyi, nggak perlu kelupaannya dipikul, sholatnya diulang lagi, sholatnya batal. Bi khilafi sahwihi ba'da salamil imam. Lain halnya kelupaannya makmum setelah salam imam. Kelupaan si makmum setelah salam imam. Berarti makmumnya Safirullah adalah orang Berarti makmumnya Safirullah adalah orang tak tahu. Kelupaan makmum setelah imam salam, berarti makmumnya orang masbuk. Betul kan? Makmum ini lupa setelah imam salam, berarti makmumnya masbuk. Kalau nggak masbuk, mana pula? Fala yatahammaluhu, maka tidak memikul ia imam akannya kelupaan makmum, dikarenakan sudah selesai mengikutnya. Titik.
walau zannal ma'mumu salamal imami fasallama, jikalau menganggap, menduga, mengira oleh makmum akan salamnya imam, makmum menganggap imam sudah salam, fasallama, maka salam ya makmum, fabana khilafu dhanni, maka terbukti sebalik perkiraannya. Terbukti sebalik perkiraannya, ternyata imamnya belum salam. Kalau kita salam sebelum imam karena kita menganggap imam sudah salam, apa hukum salat kita? Kalau makmum salam sebelum imam karena menganggap imam sudah salam ternyata belum, apa hukum salat makmum tersebut? Hah? Batal? Betul nggak? Jika makmum salam sebelum imam salam karena menganggap imamnya sudah salam, apa hukum sholat makmum? Tidak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia menganggap imamnya sudah salam, ternyata belum. Berarti dia melakukan salam sebelum imam karena tidak tahu, karena lupa, karena tersalah anggapan. Tidak batal. Tapi apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Kembali ke dalam salat. Belum ya? Nggak pakai Nah, pakai batal lagi. Dia nggak boleh baca dalam salat. Kembali dia dalam salat, tahiyat lagi, itu duduk lagi, doa lagi. Lepas itu baru salam namanya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salamnya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dewi mengikuti aturan. Jadi makmum kalau salam sebelum imamnya salam karena menganggap imamnya sudah salam, sholat makmum itu tidak batal, tapi dia wajib kembali ke dalam sholat. Salama ma'ah, maka dia akan salam bersama imam. Wala sujuda, tidak perlu sujud. Perlu sujud ya? Kenapa tidak? Kan dia sudah lupa, kenapa tidak perlu sujud? Li'annahu sahwun fi halil qudwati, karena sesungguhnya makmum itu terlupa ketika dia masih mengikuti makmum. Karena sesungguhnya makmum itu terlupa pada saat mengikuti imam. Titik. Far'un, ulasan. Lau tadzakkara al-ma'mumu fi tasyahhudihi, jikalau mengingat oleh makmum pada saat tasyahudnya makmum. Ini kelupaan yang terjadi pada makmum. Imam sudah kita bahas. Jikalau mengingat oleh makmum fi tasyahhudihi, pada saat tasyahudnya makmum, apa yang dia ingat? Tarka ruknin ghaira niyatin wa takbiratin, akan tertinggal satu rukun selain niat, selain takbiratul ihram. Selain niat, selain takbiratul ihram. Atau syakka fihi, dia ragu-ragu tentangnya, tertinggal rukun.
Kapan dia ingat? Saya? Kapan dia ingat ketiga rukun? Ketika tasahud. Baca tasawuf akhir bersama imam. Datang dalam benak dia, saya sudah baca Fatihah nggak rakaat ketiga tadi ya? Rasa-rasa belum ya? Oh ya belum. Rakaat ketiga saya mau hayal. Lupa saya baca Fatihah. Atau rakaat kedua, ketika tasahud dia ragu-ragu. Tadi rakaat kedua saya baca Fatihah nggak? Kayaknya tidak. Setelah imam, saya terlena dan bacaan imam. Mantap bacanya, Masya Allah. Kemudian lupa baca Fatihah, karena nikmat membaca surah imam dengan surah imam. Dia lupa, dia ragu waktu itu. Fatihah enggak, Fatihah enggak, sudah Fatihah atau enggak. Ini kelupaan yang terjadi bagi seorang makmum. Solusinya apa? Ata ba'da salami imami birakaati. Maka dia akan menambah setelah salam imamnya dengan 1 rakaat. Nah, nambah salam imamnya 1 rakaat. Dia muafiq. Dia di saf pertama. Dia iqomah. Dia ada di belakang imam. Tapi tetap nambah 1 rakaat. Itu apa kasusnya? Itu kasusnya adalah ragu tertinggal rukun. Kira-kira apa yang dia ragukan itu? Rukun yang mana? 99% rukun Al-Fatihah. Itu 99%. Kalau rukun fi'li jarang ragu. Tadi sempat rukuk saya sama imam. Imam rukuk, saya rukuk enggak ada itu. Fatihah penting. Yang jelas itu. Ketika tasawuf sudah baca Fatihah atau belum ya? Selain itu yang ragu apa? Hah? Kenapa antum ragu? Nggak tahu. Gimana antum ragu kenapa? Kenapa ragu? Ada yang lupa ya nih. Oh itu nggak boleh nambah 1 rakaat. Seseorang yang ragu-ragu sudah baca Fatihah atau belum, sudah baca Fatihah atau belum, dianggap belum nambah 1 rakaat. Fatihah saya sempurna tidak sempurna, tidak sempurna, tak dianggap sempurna. Dianggap sempurna. Ini tinggal nggak 1 ayat? Nggak ada, tinggal sempurna. Kenapa? Karena ragu tentang kesempurnaan sesuatu. Al aslu mudiyu ala sihha. Nggak boleh nambah 1 rakaat, itu batal salahnya. Bodoh lagi kalau terjadi kata-kata itu. Beda nggak kasusnya? Ragu apa Fatihah baca atau tidak baca atau tidak, al aslu al adam, nggak baca, tambah 1 rakaat. Tapi kalau ragu sempurna atau tidak sempurna atau tidak, hukum asal bukan tidak, tapi hukum asal sempurna, jadi nggak perlu nambah. Itu penting kaidah usul. Kita tamatkan kitabnya, cuma masih kitab kecil. Nah, subhanallah.